Udah semua roll ya. Di mana kedatangannya hari ini ke kantor Bawas? Ya, terima kasih ya teman-teman media. Hari ini sesuai dengan janji kami pada Bang, lihatnya depan, Bang. Agung. Kamera. Hari ini sesuai dengan janji kami di minggu lalu bahwa kami harus datang secara langsung ke Bawas Mahkamah Agung. Nah, hari ini Selasa kami penuhi. Kami melaporkan salah satu hakim yang pada waktu itu memeriksa perkara Jessica. Kami anggap bahwa hakim tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik atas perbuatan dia pada waktu itu diwawancari oleh Rosi di Kompas TV. Nah, ini kami anggap bahwa seharusnya dia sebagai hakim tidak boleh berkomentar tentang perkaranya sendiri. Oleh karena itu, secara resmi hari ini di samping kami melaporkan persoalan tersebut di Komisi Yudisial, kami juga melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan teman saya yang kebetulan yang saya percayakan untuk mengurus. Terima kasih. Hari ini kita datang secara bersama-sama dengan seluruh aliansi pengacara Jessica untuk membuat laporan resmi kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan salah satu hakim, yaitu pada saat itu hakim yang berinisial B telah melakukan wawancara eksklusif dengan salah satu TV swasta yang dipandu oleh Rosiana Silalahi. Pada saat itu yang bersangkutan atau terlapor memberitahukan atau membahas soal perkara yang telah diputus. Padahal di dalam kesepakatan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait kode etik bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, yaitu mengacu pada pasal 7 huruf ayat 3 huruf F dan huruf G Peraturan Mahkamah Agung Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor 2 PB /MA /09 2012, yaitu membahas terkait perkara yang telah diputusnya. Hal tersebut buat kami telah mencederai rasa keadilan dan telah membuat suatu framing bahwa seakan-akan hakim tersebut memihak. Itu sebenarnya yang paling concern bagi kami, bahwa kami harus melaporkan tersebut. Selanjutnya, bahwa terkait putusan yang telah berbuat dengan tetap tersebut pun sebenarnya kami kan melakukan upaya hukum lain, bahwa hal tersebut sebenarnya tidak boleh di-framing seakan-akan tersangka atau terdakwa telah melakukan kesalahan, padahal masih ada peluang untuk melakukan upaya hukum lain. Itu sebenarnya yang paling inti daripada laporan kami ke Bawas hari ini. Kami juga menghimbau setiap aliansi pengacara Jessica untuk juga membuat laporan yang sama melalui Siwas agar hakim tersebut segera diproses, biar rasa keadilan tersebut dapat segera dimiliki oleh setiap warga negara. Karena apa? Apabila seorang Jessica saja bisa diperlakukan begitu, bukan tidak mungkin saudara-saudara sekalian atau keluarga bisa diperlakukan. Maka kami datang ke sini hanya untuk satu hal, rasa keadilan. Itu saja yang saya sampaikan. Ada yang sampaikan, Bu? Jadi ini adalah tanda terima pengaduan dan permohonan kami kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di dalamnya itu ada dugaan pelanggaran yang dibuat oleh hakim ini, ada 6 dugaan pelanggaran. Nanti mungkin rekan-rekan pers bisa melihat dugaan-dugaan pelanggaran. Begitu. Sekian. Sebutkan salah satu. Oke, jadi ada dugaan pelanggarannya yang paling penting itu adalah pasal 5 subbab larangan huruf C kode etik hakim, yang pada intinya itu adalah hakim itu tidak boleh membicarakan perkara yang ditanganinya. Itu Salah satu ya. salah satunya dari 6 dugaan pelanggaran. Jadi salah satu aja dulu. Ya. Nanti kan ini akan bergulir. Tapi intinya bahwa ini hakim harus diambil tindakan. Saya anggap bahwa ini sudah keterlaluan nih hakim. Mungkin dalam perkara lain dia lolos,
Tapi untuk perkara Jessica dia tidak akan bisa lolos. Pak, Ini teman saya. Konsekuensinya akan seperti apa kalau ini Konsekuensinya dilaporkan? bisa dia dipecat, kena diskorsing, bisa. Kena ada ketentuan-ketentuannya, bisa dia kena diskorsing atau dia kena demosi. Bisa jadi dia hakim non palu, begitu. Karena selama ini dia juga sekarang di hakim tinggi kan, dia berusaha untuk jadi hakim agung. Dengan kasus-kasus ini dia terjegal, kesulitan dia. Kenapa? Etika dia sudah nggak benar. Dia mengomentari putusannya sendiri, itu yang nggak boleh. Jelas satu. Ya. Baik, Kandidat saya ini. teman-teman dari media ya. Saya kebenaran kuasa hukum Jessica sejak perkara ini berjalan tahun 2016. Jadi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan saya yang sudah kita laporkan tersebut, ada beberapa hal. Salah satu juga pada saat di persidangan. Pada saat di persidangan, hakim BG tersebut adalah salah satu anggota majelis. Tetapi keaktifannya dan kekuasaannya kalau kami melihat melebihi daripada ketua. Jadi pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim tersebut menghadirkan 17 orang saksi sekaligus. 17 saksi ini sebahagian kecil sudah diperiksa, sebahagian besar belum diperiksa, tapi dipertemukan dan dikonfrontir. Sampai-sampai hakim ini turun dari podium untuk mengatur para saksi-saksi. Nah, ini kan tidak boleh. Malah dia mengatakan kepada jaksa, harusnya jaksa kamu yang melakukan ini, bukan saya. Nah, ini salah satu yang dia lakukan di depan persidangan. Yang kedua, pada waktu pemeriksaan ahli, Dr. Jaja, dia bertanya kepada Dr. Jaja mengenai pada saat itu Dr. Jaja menyampaikan bagaimana itu keahliannya, bagaimana itu cyanida yang sudah masuk itu hakimnya mengatakan 0,2, tapi Dr. Jaja menjelaskan sesuai dengan ahlinya, tapi hakim itu mengatakan tidak ada tapi-tapi. Ini kan tidak boleh kepada ahli yang menyampaikan, tidak ada tapi-tapi. Nah, terus di mana keberpihakannya ini kan terlalu kelihatan. Wajar kalau kami itu merasa curiga dia sudah berpihak. Ini melanggar kode etik hakim sebagaimana diatur di dalam perjanjian bersama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Dan seperti kata rekan kami tadi, ini juga tanggal 14 minggu yang lalu kita sudah laporkan ke Komisi Yudisial. Harapan kami dengan yang sudah kami laporkan ke KY dan juga ke Bawas ini, segeralah KY bertindak untuk menindak hakim ini dan juga lah Bawas bertindak terhadap hakim ini. Karena apa? Sangat banyak masyarakat yang dirugikan oleh kelakuan hakim yang tidak benar. Salah satu adalah ini. Kami hanya menuntut satu keadilan buat Jessica. Jadi ini kami semua yang hadir di sini, ini hanya sebagian kecil. Tadi sudah ada yang pulang. Jadi untuk menuntut keadilan buat Jessica dan menegakkan hukum. Itu aja yang kami harapkan. Semoga ini petinggi-petinggi kita dari KY dan juga Mahkamah Agung dapat mendengar dan melihat kejadian ini. Bu, kenapa baru kali ini dilaporkan? Padahal Jessica sudah menjalankan tahanan. Kenapa? Memang kenapa sekarang kita laporkan, ini sangat banyak desakan masyarakat, desakan netizen. Pada saat kami mulai ini diputus, jangankan mulai diputus, sejak perkara ini berjalan, kami itu terus mengupayakan keadilan buat Jessica. Karena memang sangat banyak kejanggalan ataupun bukti-bukti yang tidak membuktikan bahwa Jessica itu adalah melakukannya. Ini kita lakukan terus. Sudah sampai putus PK pun, ini kita terus berjuang. Tapi kebenaran ada Netflix, yaitu film dokumenter yang menyiarkan mengenai kasus ini, sehingga sejak itu menjadi film dokumenter. Cukup banyak masukan kepada kami dan juga netizen supaya ini dibongkar kembali karena ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan. Jadi inilah salah satu yang kami lakukan, tetapi masih banyak upaya-upaya yang akan kami lakukan sampai nanti juga kami akan melakukan PK kembali untuk memperjuangkan hak daripada Jessica. Apakah ini salah satu juga dukungan dari dorongan dari pihak keluarga Jessica juga akan untuk melaporkan? Kalau Jessica dari pihak maupun keluarga itu sangat mengharapkan ini segera
keadilan itu segera mereka miliki. Jadi dengan pemberian kuasa ini kepada lawyer yang berjumlah 3.000 lebih yang mengatakan mendukung untuk mencari keadilan buat Jessica, jadi ini merupakan satu persetujuan ataupun dorongan dan harapan daripada keluarga, termasuk orang tua dan juga keluarga besar Jessica. Jadi intinya begini, Mas. Tuhan itu tidak tidur, Mas. Ya. Keadilan itu akan terungkap, pasti. Dan kebobrokan itu pasti akan terungkap. Makanya kami, tim aliansi ini, hari ini kami melaporkan, nanti akan bergulir kami laporkan lagi. Pasti kami akan laporkan lagi. Total hari ini ada berapa anggota yang ikut datang? Hari ini ya sekitar 100 lah, tapi sudah pada pulang, Mas. Ya, tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, 3.000 surat kuasa sudah 3.800. Sudah tanda tangan. 3.800. Belum lagi tidak bergulir. Nah, kalau misalnya dari aliansi ini bisa mengumpulkan teman-teman yang lain, pengacara, saya kira bisa 60.000 orang mau berikan kuasa. Cuma kan tempatnya jauh-jauh gitu. Nah, tapi dengan catatan bahwa kita sama-sama berjuang pro bono, Mas. Kami tidak ada imbalan apapun. Kami dengan hati nurani kami yang dalam, kami akan membantu mencarikan keadilan. Oke. Pak, soal PK-nya kan udah ditolak ya sama M. Oh, kalau PK pertama kan tolak. Tapi Emang kan masih ada bisa ada PK kedua? masih ada kemungkinan PK kedua sepanjang ada novum. Sepanjang ada putus yang sama yang mempunyai hukuman tetap tapi ada perbedaan. Bisa kita ajukan. Emang sudah menemukan ada novum baru? Ya, kalau itu kan rahasia kami, tunggu aja. Wait and see. Akan ada Secara umum sebenarnya kita sudah memiliki novum sehingga kita berniat untuk mengajukan PK. Sudah pasti ada itu nanti. Tapi kita akan ceritakan itu pada sesi yang akan datang. Bahwa novum itu kan tidak perlu kita utarakan di dalam menjadi konsumsi publik. Karena itu menjadi rahasia para advokat aliansi untuk menuangkannya nanti dalam memori PK. untuk poin yang disampaikan waktu di Komisi Yudisial itu apa aja, Pak? Sama. Oh, poinnya sama ya, Bang? Sama. Tapi kita secara khusus di sini ada yang kita soroti, yaitu adalah terkait komentar dari yang bersangkutan atau penjelasan yang bersangkutan di ranah publik yang menyangkut putusan yang telah berkekuatan tetap, yang pada hal tersebut dia juga adalah salah satu majelis yang memeriksanya. Nah, itu dengan ketentuan peraturan bersama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial itu sangat dilarang. Tidak boleh mengomentari putusan yang telah diperiksa. Terlebih hakim tersebut. Menambahkan tadi ada pertanyaan yang KY, jadi biar tidak salah kan. Kalau yang di KY itu kita melakukan pengaduan tuh terhadap 3 dugaan pelanggaran. Kalau yang di bawah sini ada 6 dugaan pelanggaran. Jadi perbedaan, tapi pada prinsipnya pasal-pasal yang di peraturan bersama Mahkamah Agung dan KY baik pun di kode etik hakim sama. Saya kira cukup ya. Terima kasih ya. Oke. Foto lu, foto.